Oke, hai. Salam jumpa pemirsa dalam program Dialog Warna 30. Kali ini bersama saya Monica Seipala. Pemirsa, kita sering dengar nih istilah ekonomi kreatif. Nah, ini adalah salah satu sektor yang dimana merupakan inti atau penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi banyak negara. Dan di garis depan sektor-sektor ini nampaknya sudah hadir. Ada orang-orang yang ternyata berhasil mengubah potensi atau bakat pribadi menjadi sumber penghasil cuan. Dan di episode kali ini kita akan membahas dengan salah satu owner salon, sebut saja Debbie Salon. Dan ini sudah sangat familiar untuk masyarakat Ambon dan Maluku kalau dengar salon yang satu ini. Kita akan mencari tahu apa saja sih perjalanannya dan seperti apa sih tips dan trik untuk berhasil sukses dan eksis hampir 20 tahun di kota Ambon tercinta. Langsung saja bersama dengan owner Debbie Salon ada Kak Debong. Hai Kak, apa kabar? Gitu ya. Oke, Kak, makasih banyak udah terima kita dan mau ngobrol-ngobrol di Dialog Warna 30 ini ya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Deb, perjalanan Debbie Salon ini di Kota Ambon udah hampir 20 tahun ya Kak ya? 15 tahun. Kurang 5 tahun, udah genap 20 tahun ya. Amin. Kak Debbie ini made in Ambon atau made in Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya. Kebetulan datang merantau ke Ambon. Oke, baik, luar biasa. Kak, ceritain dong gimana sih sampai akhirnya Kakak terjun bebas ke dunia make up artis ini, Kak? Iya. Sebelum terjun ke dunia mua itu, saya sebelumnya itu seorang hairdresser atau kerja di salon sebagai hairstylist, tukang gunting rambut gitu. Belum terjun ke dunia MUA. Saya terjun di dunia MUA, makeup wedding itu di 2011 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap eksis selama 14 tahun. Wow, luar biasa. Jadi awalnya sebelum memutuskan untuk menjadi makeup artis, profesi Kakak sebelumnya tuh apa sih Kak? Hairdresser, penata rambut. Iya. Oke. Iya. Terus Kak, perjalanan karir sampai jadi makeup artis itu sudah ada banyak tantangan tentunya ya. Iya. Bisa sharing dengan kita dong Kak, tantangan sampai Kakak bisa Tantangannya itu banyak sekali. Pertama itu peralatan makeup seadanya. Saya kan modal pertamanya itu otodidak. Iya. Otodidak, terus dengan pertama itu makeup cuman makeup party, terima makeup party, makeup wisuda. Lama kelamaan beranikan diri untuk terjun ke dunia makeup wedding yang budgetnya lebih menjanjikan begitu. Oke. Jadi memang ada pembedaan gitu ya antara makeup wisuda sama makeup wedding gitu. Beda. Gimana? Ada makeup party, makeup wisuda, makeup pre-wed, lamaran, makeup wedding gitu. Makeup photoshoot juga ada. Kalau makeup untuk orang meninggal pernah Kak? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah ditawarin tapi saya tolak, takut. Kenapa? Oh, takut. Takut mayatnya bangun. Pas lagi dioles-oles. Salah, itu tinggi sebelah. Oke, jadi masih fokus sekarang dengan makeup party, makeup wedding, makeup wisuda. Gimana sih Kakak menentukan harga untuk karya Kakak tersebut? Tergantung dari look makeupnya, iya. Beda-beda untuk price listnya itu beda antara makeup wedding, makeup party, makeup lamaran, makeup photoshoot itu beda. Iya. Tapi yang lebih budgetnya yang lebih tinggi itu makeup wedding lah, karena detailnya itu lebih detail. Lebih foundation lebih tebal kayaknya kayak. Bukan masalah tebal tipisnya, tapi pengerjaannya itu lebih detail. Iya. Dan butuh waktu 2 jam. Iya, untuk satu kali makeup wedding. Kalau untuk makeup regular biasanya itu 1 jam aja. Paling banyak yang di request sama pelanggan tuh makeup apa sih Kak? Tergantung dari request sih, apalagi sekarang itu zaman makeup itu semakin kesini semakin banyak tren-tren makeup ya. Betul. Jadi kita itu sebagai penjual jasa ikut mengikuti kemauan klien. Misalnya mereka mau makeup ball, makeup soft, makeup flawless gitu. Untuk range harga Kak Debong sendiri itu di kisaran berapa aja sih Kak? Beda-beda sih. Iya. Tapi yang paling tinggi itu makeup wedding. Iya. Maksimalnya berapa Kak? Itu satu kali makeup 3 juta. Oke, baik. Untuk satu kali acara ya, jadi ada touch up, udah terhitung semuanya ya? Belum, retasnya itu 1 juta. Oh baik, wow. Itu Kakak sendiri turun sama tim ya? Iya. Kalau untuk wedding saya sendiri yang turun. Kakak makeup aja atau hairdo juga Kak? Langsung yang hairdo.
bisa semua. Jadi istilahnya saya ini mau serba bisa. Wow, bisa apa aja? Bisa hijabdu, sama bisa paes. Rata-rata kan mau di sini tuh mereka cuma tahunya makeup tapi nggak tahu hairdo. Setuju, betul. Berarti Kak Debong luar biasa banget ya. Pengalaman. Sekarang pengalamannya Kak, ceritain Kak pengalaman atau keterampilan kelas atau sekolah yang sudah pernah Kakak ikuti untuk mencapai karir seperti ini Kak. Oh, alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti ujian sertifikasi BNSP di Jakarta dan dinyatakan lulus kompeten ya. Terus saya pernah mewakili Ambon, terpilih menjadi juara untuk mewakili Provinsi Ambon di event Arman Armano Academy Makeup Awards. Wow. Di Taman Mini Indonesia Indah. Wow, keren banget. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2018. Wah, keren banget sih. Bukan cuma itu, saya juga pernah terpilih menjadi 20 alumni makeup terbaik dari Arman Armano Academy dan saya membawakan pakaian adat Maluku untuk tampil di Sasana Kriya Taman Mini. Wah, keren banget. Salah satu mua terbaik di Maluku ternyata Kak Debong. Dan prestasi terakhir saya terpilih menjadi 60 besar Mon Artisan Lead Star yang diadakan oleh Artisan Pro untuk mua seluruh Indonesia dan saya masuk 60 besar, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar tahun biasa 2023, prestasinya. Iya. Wah, keren banget. Ini di usia yang sudah berapa tahun? 30 tahun? 40. Oh, 40 tahun. 43. Oh, mohon maaf, Besti nggak tahu. Berarti awet muda tuh ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah banget. Iya. Oke, Kak Debbie baru-baruan ini nih Kak. Iya. Kak Debbie juga make upin salah satu penyiar senior TVRI Maluku ya. Iya. Dan banyak sekali menuai pujian gitu. Masya Ada yang Allah. bilang pakai AI, ada yang bilang pakai filter. Iya. Itu ceritain dong pengalaman make upin artis ya, wow. Oh, itu, salah satu senior itu salah penyiar. satu loyal customer saya, Ibu Devi, itu dari 2014 kalau nggak salah, sampai oke. sekarang. Iya, Dan beliau itu nggak mau di makeup kalau bukan saya. Dan waktu di posting di media sosialnya banyak sekali opini-opini positif ya terkait dengan karya makeup Kakak itu. Itu kira-kira makeup segitu butuh waktu berapa lama? Kalau nggak mungkin kan repeat order kan. Kalau itu berapa lama Kak untuk menghasilkan karya Untuk seperti makeup itu? premium kayak itu membutuhkan waktu 1 jam. Makeup premium jadinya ya Kak ya. Iya. Nah Ibu Devi sendiri nih kan atau customer Kakak mungkin kebanyakan yang sudah lanjut usia ya. Banyak juga ternyata tantangannya dong, apalagi untuk sampai bikin tampilan yang se-flawless itu ya Kak. Gimana sih caranya Kak untuk mengubah penampilan dari yang mohon maaf udah lanjut usia ke jadi yang ABG lagi gimana Kak? Jadi kita pemilihan untuk makeup mature skin begitu, itu kita pemilihan produknya harus betul-betul sesuai dengan jenis kulit klien ya. Biar tampilan makeupnya itu lebih flawless dan tidak medok gitu. Oke. Nah Kak, banyak kan pencapaian prestasinya Kakak di bidang MUA ini. Iya, tapi buat Kakak sendiri, pencapaian yang terbesar itu apa sih Kak sebagai MUA? Pencapaian terbesar saya sebagai seorang MUA, saya masih bisa bertahan di era gempuran mua-mua baru, mua gen Z kan, yang mereka itu kreatif tapi saya masih bisa bertahan. Iya. Itu salah satu kebanggaan buat saya sendiri karena masih bisa bertahan di era saingan kompetitor banyak. Luar biasa. Kak sebagai MUA senior di Ambon nih Kak, tentunya Kakak juga akan meneruskan skill, ilmu yang Kakak sudah dapat dan pengalaman-pengalaman begitu banyak untuk regenerasi MUA yang baik lagi ya di Ambon. Seperti apa sih Kak membentuk pelatihan atau share knowledge gitu Kak? Iya, alhamdulillah dari tahun 2018 saya membuka studio makeup untuk menerima mua-mua yang untuk mengupgrade ilmunya. Jadi studio makeup saya itu menerima PIP Privat Makeup Wedding gitu. Jadi misalnya kalau ada mua-mua baru pemula yang mau upgrade ilmu bisa datang ke Debbie Salon. Dan alhamdulillah murid saya itu sudah hampir ratusan. Wow, luar biasa. Dari Ambon semua atau memang dari kabupaten? Ambon, dari kabupaten banyak. Iya. Oh,
wow. Iya. Itu setiap kali pembukaan kelas itu di dalam setahun itu ada berapa kali, Kak? Tergantung yang daftar. Peminat. Iya, Paling banyak peminatnya. dari kalangan apa, Kak? Ada ibu rumah tangga, ada yang lulusan kuliah begitu. Iya. Jadi saya memang cita-cita saya itu ingin mengembangkan mua-mua yang ada di Kota Ambon, sehingga warga Kota Ambon itu nggak kesulitan lagi untuk mencari jasa MUA. Gitu. Wow, keren banget. Dan alhamdulillah itu terrealisasi beberapa tahun terakhir ini nggak pernah lagi ada mua-mua luar yang datang ke Ambon. Semuanya memakai jasa anak-anak Ambon. Iya. Keren banget Alhamdulillah, ya, ya. alhamdulillah. Iya. Astaga, aku terharu loh, Kak. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi dengan Kak Debong ya setelah jeda pariwara berikut ini bersama dengan saya dan juga Kak Debi di Dialog Warna 30. Hai pemirsa, jumpa lagi dalam Warna 30 masih dengan topik kita dari Passion to Profession bersama dengan Kak Debong, pemilik atau owner Debi Salon. Kak, ternyata Debi Salon ini sudah berevolusi ya, bukan hanya memberikan layanan kecantikan saja, tetapi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Ambon. Dengan salah satunya yang sudah kakak sebutkan, kakak juga memberikan kelas kecantikan bagi kelas Sering makeup ya. mengadakan workshop kecantikan. Oke. Ya, dan pesertanya itu mua-mua dari daerah. Alhamdulillah kita sudah datangkan mua dari Jakarta udah 4 kali. Oke. Yaitu salah satunya Mas Arman Armano, Gali Makeup, oleh Serawati. Ya. Wow. Itu tujuannya untuk menambah dan mengupgrade skill ilmu permakeupan Betul. mua-mua yang ada di Kota Ambon. Iya. Karena kalau memang mau upgrade skill, Iya, karena kebanyakan kalau mereka keluar betul. kan keluar budgetnya lagi kan, mending kita datangkan langsung di sini. Keren sih Kak. Kalau Dan itu mendatang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari mau di Kota Ambon. Iya. Oke, kan Kak tadi Kak Debong bilang bahwa kebanyakan dari kalangan muda, Iya. ibu-ibu rumah tangga, dan tanpa secara langsung Kakak sudah juga memberikan tambahan nilai ekonomi Iya, bagi betul kehidupan mereka. sekali, Ada iya. testimoni nggak Kak? Banyak murid-murid saya yang bisa buka bridal sendiri, udah banyak yang bikin salon sendiri, dan udah banyak yang bikin galeri makeup sendiri. Iya. Gimana sih Kak perasaannya waktu tahu Rasanya itu? terharu kalau lihat postingan-postingan mereka ya, progresnya mereka yang begitu luar biasa, yang dari nol, yang nggak bisa bikin alis sama sekali, sampai sekarang sudah tangani wedding. Itu biasa, kalau saya lihat postingan biasa air matanya jatuh sendiri. Alhamdulillah ilmu dan cita-cita saya tersalurkan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ikut berkaca-kaca ya Kak Iya, ya. amin. Keren banget ya. Iya. Semoga jadi amal buat Kakak Amin, juga amin, ya. amin. Amin. Kak, apakah nggak merasa tersaingi seperti itu? Iya, justru itu banyak yang bilang Kak Debi nggak takut tersaingi, banyaknya mua-mua yang belajar di Kak Debi. Itu saya anggap bukan sebagai saingan atau kompetitor, karena kalau mereka sukses, saya juga merasakan kesuksesan mereka gitu. Iya. Mega. Dan alhamdulillah keren. mereka yang sudah sukses, murid-murid saya yang sudah sukses itu mereka nggak kacang lupa kulit, mereka tetap sering kesini bawa ini ya. Iya, nggak pernah melupakan Iya. jasanya Kakak ya. Iya. Kayak hubungan dengan murid-murid juga tetap Iya. baik gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Sejauh ini apakah ada kerjasama tertentu mungkin dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan lebih banyak lagi program-program seperti ini, mengingat ekonomi kreatif kan sekarang menjadi tulang punggung daerah betul. kita nih Iya, kan. kita sering mengadakan event-event lomba makeup, apalagi wedding expo untuk mempromosikan jasa-jasa makeup dan gaun-gaun pengantin yang ada di Kota Ambon. Iya. Oke, keren. Berarti selain salon, Kakak juga bridal juga ya Kak? Iya. ya? Iya, kita juga menyewakan baju pengantin. Oke. Kak, pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan selama Kakak berprofesi sebagai makeup artist ini, pernah make upin siapa dan seperti apa sih kejadiannya gitu Kak? Alhamdulillah selama jadi tukang makeup ya, saya sudah beberapa kali make upin
ibu-ibu pejabat yang dari Kota Ambon, termasuk Ibu Gubernur, mantan Ibu Gubernur, terus mantan Ibu Wakapolda, mantan Ibu dan Lanut, dan Lantamal, Ibu Sekda juga, Ibu Nita bin Umar. Itu langganan saya semua. Dan yang paling pengalaman yang paling saya nggak bisa lupa itu pas menangani event pemilihan Putri Pariwisata Maluku. Udah untuk berapa tahun itu, Kak? 2 tahun kita berturut-turut. Iya, berturut-turut. Itu kita handle makeup peserta, terus ganti baju, kan namanya lomba itu dikasih waktu cuma 5 menit untuk ganti baju dan rambut untuk naik ke 10 besar. Itu yang saya nggak bisa lupa. Ya, dan pernah ikut lomba dikasih waktu cuma 1 jam. Oh my God. Iya, untuk makeup pengantin. Itu gimana, Kak? Serba dak-dikduk banget itu, sejam nggak bisa banget, itu. Gemeteran ya. Apakah ada keinginan lain, Kak, untuk make upin misalnya Victoria's Secret model? Iya, amin. Di panggung-panggung besar seperti itu ya, Kak, ya? Tentunya punya harapan juga ya, Kak. Iya. Dalam waktu dekat misalkan, impiannya? Impiannya saya ingin sekali make upin Ibu Gubernur Maluku Utara. Ibu Shirley Juanda. Iya, betul. Ini ada kembarannya di sini mungkin. Oh, iya. Iya, halo Kak. Apa kabar? Oh wow, kita doakan ya Kak. Semoga kesampaian. Kalau misalkan ibunya melihat siaran kita saat ini, ya kan, semoga juga bisa berkunjung ke Ambon, ketemu dengan Kak Debong di Debbie Salon ya Kak. Salah satu mua terbaik di Kota Ambon, Maluku. Amin. Oke, next Kak. Selama perjalanan menjadi mua nih kan Kak, mua senior di Kota Ambon, selain memberikan pelatihan atau transfer knowledge buat anak-anak muda, ibu rumah tangga untuk membangkitkan ekonomi mereka, Kakak juga ternyata sebagai pembicara juga ya Kak di beberapa sering event. menjadi mentor narasumber di workshop makeup. Terakhir di waktu ulang tahun PKK Kabupaten Provinsi Maluku, saya menjadi pemateri dan model saya Ibu Devi. Oh sih, luar biasa sih. Dan waktu itu banyak juga yang ikut workshopnya ya Kak ya? Iya, ibu-ibu semua ibu-ibu PKK Provinsi Maluku. Waktu pertama kali menjadi pembicara atau pemateri, kan beda kan ya Kak, sebagai profesi sebagai mua, kemudian jadi pemateri. Iya, gimana sih perasaannya waktu itu Kak? Awalnya sih masih deg-degan, tapi seiring berjalannya waktu sering tampil, akhirnya terbiasa. Iya. Dan sering jadi pemateri juga kalau ada wedding expo. Lomba-lomba makeup kan, sebelum lomba makeup itu ada sedikit praktek dulu, langsung lomba gitu. Dan saya selalu ditunjuk menjadi mentor atau pemateri. Selain itu ada di event-event mana lagi Kak yang pernah diikuti atau yang berskala nasional, atau mungkin sudah pernah melebarkan sayap ke dunia internasional juga dengan karir Kakak? Internasional, baru nasional aja. Tapi nggak apa-apa, kita doakan ya. Amin ya pemirsa ya. Kalau di nasional Kak, pengalamannya seperti apa? Pengalamannya yang tadi yang saya sebutkan itu pernah mewakili Provinsi Maluku sebagai juara 1 Provinsi Maluku dan diutus ke Jakarta, di event Arman Armano Makeup Awards. Itu kalau nggak salah tahun 2021. Oke. Berarti baru 4 tahun yang lalu ya. Luar biasa, keren banget nih Kak. Kak, sejauh ini, sampai di titik ini ya Kak, masih tetap yakin bisa eksis dan masih tetap akan continuity terus ya sampai sekarang? Apa yang membuat Kakak yakin bisa terus eksis dan juga bisa bertahan di dunia banyak sekali platform media digital yang sudah berkembang dengan segala exposure yang luar biasa dengan artis-artis dan lain-lain. Apa yang membuat Kakak bisa yakin tetap bertahan? Yaitu saya terus mengupgrade skill saya, karena seiring berjalannya waktu itu perkembangan look makeup itu sering berubah. Jadi saya terus belajar dan berkarya begitu, dan saya tetap rendah hati. Intinya rendah hati dan menjalin komunikasi kepada klien-klien saya, menjaga attitude. Itu salah satu kunci untuk mempertahankan eksistensi, itu menjaga attitude. New skill yang ingin Kakak unlock, apa yang ingin Kakak pelajari?
ke depannya untuk tetap shining, shimmering, splendid? Ya, kita ikuti perkembangan tren makeup aja dari tahun ke tahun. Iya, jangan stuck di satu itu. Jadi jangan stuck di satu look makeup, ya. Tapi kita harus memiliki signature makeup yang orang kenal, yang orang posting. Oh ini orang tebak, oh ini makeupnya si Debbie gitu. Kalau signature makeup yang ingin kakak inginkan orang kenali itu dari kakak apa sih? Kalau saya sih terkenalnya dengan bold makeup, dari matanya klien. Iya, orang kan melihat pertama itu makeup dari mata, terpancar dari mata. Betul. Dan jadi saya itu fokusnya di mata dan ketahanan complexion. Iya. Kira-kira kalau saya di makeup bold gitu cantik nggak kak? Cantik banget. Oh ya. Mirip Bella Saphira. Bella Saphira Seipala gitu ya kan. Iya betul banget. Nah ini pemirsa kita juga punya dokumentasi Kak Debong ini sementara melakukan teknik-teknik make up pada klien-klien beliau dari usia yang memang muda belia sampai yang udah lanjut usianya. Nih kita lihat sama-sama ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Warna 30 dengan topik From Passion to Profession bersama dengan owner Debbie Salon, Kak Debong. Kak, banyak sekali stereotip atau pandangan orang awam terhadap hasil make up, ya kan Kak, make up artis terutama. Banyak yang punya opini kalau misalkan kita bopeng, pergi aja ke salon, nanti tinggal ditacap-tacap jadi mulus. Kalau kita hidungnya kayak mancung ke dalam, udah nggak apa-apa, nggak perlu operasi plastik, ke tukang makeup aja, ke mua aja, nanti dimancungin gitu. Apakah ini bisa dibenarkan dari kacamata mua senior? Kacamata sebagai mua senior itu, makeup itu tidak bisa merubah karakter muka atau tekstur muka, tapi bisa menyamarkan. Iya. Kalau untuk hidung itu memang bisa sedikit dimancungkan tapi tidak permanen. Ya. Kalau mau cantik permanen operasi plastik. Ya. Oh baik. Ya. Kalau saya misalkan kayak mau dirubah gitu menjadi Kimberly Ryder bisa? Bisa. Kayak Kimberly Ryder artis gitu bisa ya Kak? Oh langsung bisa. Oh. Wow. Soalnya kulit mukanya halus. Oh gitu. Jadi kalau memang. Jadi tantangan makeupnya itu sedikit. Jadi tergantung dari kulit tekstur mukanya gitu ya Kak. Tips and trick dong Kak untuk hasil maksimal makeup yang good looking atau flawless. Yaitu biasanya itu di pengantin-pengantin itu sebelum hari H saya sarankan untuk perbanyak minum air putih, makan buah dan maskeran. Iya. Oke. Untuk menjaga kulit tetap sehat pada saat mau di make up. Iya. Jadi emang kalau kulitnya bagus, hasil make upnya juga bagus itu ya kayak. Betul sekali. Dan make upnya akan tahan lama. Oke, baik. Kita kembali lagi nih Kak Debong terkait dengan visi kakak ke depannya. Apalagi sih langkah-langkah yang ingin kakak buat, terutama untuk memberikan dampak nih bagi orang-orang di sekitar kakak. Dan lebih luasnya untuk perkembangan ekonomi kreatif dari MUA ini di Ambon. Visi misi saya sebagai salah satu MUA senior dan salah satu mentor di dunia permakeupan yaitu saya ingin terus melahirkan MUA-MUA berbakat dan berprestasi di Kota Ambon khususnya. Bukan cuma di Kota Ambon sih, se-Maluku. Karena kebanyakan yang privat itu ada yang dari Maluku Utara juga, dari SBT, Seram Bagian Timur, SBB, dari kepulauan-kepulauan. Jadi saya mau mereka itu sukses karena jadi seorang MUA. Iya. Apa sih untungnya karena buat profesi MUA itu menjanjikan. Iya. Kalau mau dilihat-lihat nih Kak, apa sih keuntungannya buat kakak? Karena ini kan sebenarnya keuntungannya bagi orang lain, bukan kakak, untuk kakak. Keuntungan untuk saya mungkin itu saya anggap sebagai amal jariah buat saya juga ya. Selain saya dibayar juga karena ini
dibayar karena privat begitu kan. Jadi saya anggap itu bukan untuk melahirkan saingan, justru semakin banyak semua di kota Ambon, ekonomi kreatif di Ambon itu semakin berkembang begitu. Ya, jadi lapangan pekerjaan itu misalnya pengangguran, mengurangi pengangguran begitu. Terutama yang ada bakat-bakatnya di dunia makeup begitu. Oke. Untuk waktu ke depan ini apakah ada rencana untuk melebarkan sayap lagi di luar Ambon atau tidak menetap lagi di Ambon, Kak? Belum tahu. Iya. Tapi ada rencana, Kak, untuk belajar lagi keluar atau memang ingin berkarir di luar? Untuk belajar harus terus belajar, iya. Rencana mungkin tahun depan saya akan upgrade ilmu lagi di Jakarta. Oke, amin. Nah, terakhir nih, Kak. Apa sih warisan atau legacy yang ingin Kakak tinggalkan kepada masyarakat Maluku untuk provinsi tercinta Kakak? Semisalkan Kakak sudah ada di luar atau tidak berada lagi di kota Ambon, apa yang ingin sekali Kakak tinggalkan sebagai bentuk warisan bagi masyarakat Maluku? Yaitu saya akan meninggalkan nama saya dan hasil kerja saya sebagai seorang MUA yang ilmunya yang saya sudah bagikan kepada mereka. Dan intinya kalau ingin menjadi MUA sukses itu yaitu harus tetap konsisten, terus belajar, dan intinya attitude nomor 1. Iya. Keren banget, Kak. Terima kasih banyak, dan mulai hari ini Kakak menjadi salah satu orang yang ada di list saya untuk sebagai favorite person of this year. Terima kasih banyak, Kak. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Kita akan dengar cerita-cerita yang luar biasa lagi di next episode tentunya bersama TVRI Maluku. Terima kasih banyak, Kak. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam episode Dialog Warna 30. Semoga menginspirasi, dan ingat bahwa para MUA atau makeup artist Anda merupakan sosok-sosok penting di garda terdepan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Ambon khususnya dan Maluku terlebih luasnya. Jangan berhenti untuk mengupgrade diri, dan juga tentunya pastikan bahwa kehidupan Anda, bakat Anda bisa juga membawa berkat tersendiri untuk lingkungan dan juga orang-orang di sekitar Anda, seperti yang dilakukan oleh Kak Debong, owner Debi Salon. Akhir kata, saya Monica Sepala mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami, dan sampai jumpa dalam Dialog Warna 30 selanjutnya. Amato.